Oke, nah berikutnya udah berjalan, maka kita akan mulai juga ya. Ini Bapak Setso. Oke, materi kita adalah gerak melingkar pada bagian kedua. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 3. Yang pertama menjelaskan konsep posisi sudut dan perpindahan sudut. Yang kedua menjelaskan konsep kecepatan sudut. Yang ketiga menjelaskan konsep percepatan sudut. Nah, ada 3 poin ini yang akan kita bahas. Yang poin 4 enggak dibahas hari ini, poin 5 juga bukan hari ini. Nah, perhatikan di layarmu di situ sudah ada 2 benda. Manakah yang paling cepat gerakannya? Yang kipas angin, Pak. Kipas angin kelihatan cepat ya. Nah, oke, ini siapa nih? Sylvia, Pak. Sylvia ya. Oke, terima kasih ya Sylvia. Lanjut. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara menghitung gerakan yang cepat dan lambat tersebut? Kan tadi kata Sylvia ada yang cepat, yaitu kipas angin. Nah, gimana sih cara menghitungnya? Kalau kemarin kita kan sudah mempelajari tentang gerak lurus. Nah, di gerak lurus kalau kita mau menghitung kecepatan untuk melihat cepat lambatnya ya, kita cari dulu berapa perpindahannya. Dapat angkanya berapa, cari waktunya juga selama dia berpindah. Kemudian perpindahannya tadi yang kita udah dapatkan datanya kita bagi dengan data waktunya, maka dapat kecepatan. Nah, sekarang ada enggak dia berpindah? Nah, kalaupun ada, perpindahan apa namanya? Masih bingung ya? Oke, nanti akan kita bahas yang itu ya. Kita akan temukan jawabannya nanti dari materi ini ya. Oke, yang ketiga mungkin ini bisa langsung dijawab karena kita langsung lihat dari simulasi di sini ya. Nah, apa persamaan dari jenis gerakannya? Jenisnya ya. Sama-sama apa gerakannya nih? Jenis gerakannya? Melingkar. Iya, tepat sekali ya. Sama-sama gerak melingkar kayak gitu. Nah, tentu ada juga perbedaannya. Nah, di sini perbedaan dari segi arah gerakannya seperti apa? Coba kalian amati baik-baik dulu gambarnya, gimana arah gerakannya? Ada berbeda enggak? Oke, boleh 1 orang, 2 orang, ataupun 3 orang yang sampaikan idenya. Gimana? Arah gerakannya gimana? Coba patokannya itu arah jarum jam. Nah, untuk kipas angin gimana dengan arah jarum jam? Searah enggak dia? Patah-patah gerakannya, Pak. Patah-patah ya, oke. Yang tidak patah, itu dari Sylvia ya, punya Sylvia patah-patah gerakannya. Oke, yang bandwidthnya agak kuat di sini, mungkin yang pakai wifi-nya yang laju lah ya, ataupun pakai kuota yang Telkomsel biasa laju ya. Nah, di situ perbedaannya apa dari arah gerakannya? Kipas angin melawan arah jarum jam. Kalau yang baling-baling itu apa namanya? Kincir angin searah jarum jam. Kincir angin searah jarum jam. Yakin? Oke, yang lain itu. Yang tadi siapa yang jawab tadi? Darren, Pak. Darren ya, Darren. Oke, Darren. Oh, kalau saya udah lebih jalan, jadi kipas angin yang searah jarum jam dan kincir angin melawan Pintar sekali. Nah, itulah dia jawabannya ya, Darren ya. Oke, terima kasih, Darren. Itu ya dia ya. Jadi ada perbedaannya arahnya ya. Yang satu searah jarum jam yaitu kipas angin, kemudian kincir angin ini melawan arah jarum jam. Nah, ada enggak pengaruhnya ini? Ingat, kita kan berbicara kecepatan ya. Nanti ini kan ada mana yang cepat dan lambat kayak gitu ya. Cepat, kecepatan itu adalah besaran vektor. Jadi besaran vektor ada arahnya.
Nah, kalau kita lihat tadi ada yang searah jarum jam, ada berlawanan. Berarti ada yang positif, ada negatif. Nah, untuk lebih jelasnya akan Bapak tampilkan video pada slide kedua ini. Nah, di slide kedua ini akan menjelaskan konsep posisi sudut dan perpindahan sudut. Tujuannya untuk apa? Untuk menjelaskan tadi mana yang lebih cepat, gimana cara ngukur kecepatannya ya. Tentu kita harus memahami dulu intisarinya, apa sih yang di dalamnya untuk mencari kecepatan itu. Tentu harus ada posisi sudut dulu kita pahami perpindahan sudut. Nah, ini video akan menjelaskan tentang posisi sudut dan perpindahan sudut ya. Bapak tes dulu, kalau misalnya ada suaranya Bapak lanjutkan, kalau tidak maka Bapak settingkan ulang. Pada tutorial kali ini, kita akan belajar untuk mengenal istilah posisi sudut dan perpindahan sudut. Apakah ada tadi suaranya? Ada, Pak. Oke. Ya, Pak. Kalau ada, Bapak lanjutkan ya. Silakan di Halo, Pak. Nggak ada suara, Pak. taruh ya. Ini lagi masalah. Oke, gimana? Suara Bapak udah terdengar enggak? Sudah, Pak. Taruh ya, ini jaringan kok yang bermasalah tapi bisa masuk ya, aneh. Oh, enggak apalah. Oke, apakah suara Bapak udah bisa dengar? Halo? Sudah, Pak. Oke, tadi bermasalah ya jaringan untuk WiFi di sekolah ya. Ini Bapak akan mulai kembali. Pak sharekan. Kalau misalnya masih bermasalah nih, Bapak akan gunakan data ya. Jadi nanti Bapak lab dulu sebentar. Udah tampil ya? Iya, Halo? Pak, sudah. Oke. Berarti ini slide-nya mulai lagi dari awal ya. Nah, ini tadi ya. Oke, akan Bapak putar. Aduh. Pada tutorial kali ini, kita akan belajar untuk mengenal istilah posisi sudut dan perpindahan sudut. Mari kita mulai. Sebuah batu terikat pada tali yang ujungnya terhubung dengan sebuah poros. Selanjutnya, batu bergerak mengitari poros dalam lintasan lingkaran. Gerakan seperti ini dikenal sebagai gerak melingkar. Misalkan pada T sama dengan TA, batu berada di titik A. Bagaimana menyatakan posisi dari batu saat ini? Baiklah, dalam gerak melingkar, kita akan mengenal istilah posisi sudut, yaitu posisi dari benda ditentukan berdasarkan nilai sudut yang dibentuk antara garis lurus yang menghubungkan antara benda dan poros terhadap garis horizontal sebelah kanan atau garis referensi awal. Kita sebut saja sebagai θ A.
Nah, theta A ini merupakan posisi sudut dari benda di titik A. Sekarang perhatikan, untuk mencapai titik A, benda dapat bergerak searah dengan arah gerak jarum jam dan berlawanan arah dengan arah jarum jam. Untuk kondisi pertama, theta A akan bernilai positif, misalkan saja sebesar 120 derajat. Untuk kondisi kedua, theta A akan bernilai negatif, misalkan saja sebesar minus 240 derajat. So, arah perputaran dari benda akan menentukan apakah posisi sudut bernilai positif atau negatif. Konsep selanjutnya adalah perpindahan sudut. Misalkan pada T sama dengan TB, batu mencapai titik B, memiliki posisi sudut sebesar theta B. Maka, perpindahan sudut dari titik A ke titik B, kita sebut saja sebagai delta theta AB, akan memiliki nilai sebesar theta B dikurangi theta A. Sebagai ilustrasi, suatu benda melakukan gerak melingkar. Pada T sama dengan 1 detik, posisi sudutnya adalah 17 derajat. Dan pada T sama dengan 2 detik, posisi sudutnya adalah 72 derajat. Pertanyaannya adalah, berapakah besar perpindahan sudutnya? Berdasarkan informasi dari soal, posisi sudut theta 1 adalah 17 derajat, dan posisi sudut theta 2 adalah 72 derajat. Sehingga besar perpindahan sudutnya adalah delta theta 12 sama dengan theta 2 dikurangi theta 1 sama dengan 55 derajat. Yap, semoga tutorial ini mampu memberikan gambaran awal terkait konsep posisi dan perpindahan sudut. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Pak, suara Bapak masih Bapak mute. Oke, terima kasih sudah mengingatkan tadi ya. Oke, tadi setelah kalian melihat video itu, maka kalian sudah mengetahui ya, apa itu posisi sudut, apa itu perpindahan sudut. Nah, ini di slide setelahnya, ini udah Bapak screenshot hasil yang tadi ya. Nah, di sini adalah posisi sudut dari suatu benda di titik A. Ya. Nah, untuk mengukur posisi sudut, kita perlu sumbu X. Nah, ini sumbu X ya. Nah, untuk menghitungnya lagi, kita lihat apa itu posisi sudut. Ternyata posisi sudut itu adalah besarnya sudut yang dibentuk terhadap sumbu X. Jadi, patokannya atau acuannya itu adalah sumbu X. Nah, semakin jauh dia dari posisi X, sudutnya semakin besar. Kayak gitu. Nah, sekarang arah gerakannya juga tadi ternyata mempengaruhi nilainya ya. Kalau misalnya searah dengan jarum jam gimana tadi tandanya? Posisi sudutnya gimana? Bernilai apa tadi? Kalau searah? Negatif. Negatif ya kalau searah ya. Kalau berlawanan? Positif berarti ya. Oke, that's good. Ini siapa nih? Sylvia, Pak. Sylvia ya. Oke, terima kasih Sylvia. Nah, ada yang mau ditanyakan enggak dulu dengan posisi sudut nih? Ini definisinya ya, besar sudut yang dibentuk terhadap sumbu X itu ya. Artinya. Sumbu X itu yang mana sih? Ini Bapak kasih tahu ya. Terus. Oke. Sorry. Posisi sumbu X itu yang ini. Nah, kita dari pusat ini nariknya, dari pusat lingkaran tarik ke sana. Nah, ini sumbu X-nya. Nah, jadi semakin jauh benda ini bergerak melingkar, sudut yang dibentuk juga akan semakin besar ya. Nah, simbol dari sudutnya itu theta. Nah, di sini karena dia ada namanya sampai di titik A itu adalah sudut A, maka ini simbolnya theta A. Boleh enggak theta B, Pak? Boleh. Seperti pada slide sebelumnya ya, ini Bapak lihatkan ya.
Nah, ini ya. Ini yang negatif tadi ya. Boleh enggak berbeda sudutnya? Nah, ini ya. Ada sudut theta A, ada sudut theta B ya. Nah, berdasarkan gambar di sini, menurutmu mana nilai yang paling besar? Sudut A atau sudut B? Untuk nilai dari sudutnya, posisi sudutnya. Yang mana yang paling besar? A atau B? B. Ya, yang B. B ya. Nah, yang B itu lebih dari 180 ya. Sementara yang di sini yang A ini lebih dari 90 tetapi kurang dari 180. Kayak gitu ya. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya gini ya. Tadi. Nah, sekarang kita bahas lagi apa itu perpindahan sudut. Ada yang mau definisikan tadi? Berdasarkan yang kalian lihat tadi? Ini definisikan perpindahan sudut, silakan. Ini Bapak kasih ilustrasinya dulu. Ini ada lintasannya ya. Nah, ini sumbu X-nya, kemudian benda bergerak seperti ini. Membentuk sudut theta 1 ya. Kemudian dia lanjutkan pergerakannya membentuk theta 2. Nah, untuk perpindahan sudut sendiri itu adalah selisih ya. Selisih dari sudut akhir dikurang sudut awal. Nah, selisihnya simbolnya itu apa sih? Simbolnya itu adalah delta ya. Nah, untuk delta gimana penulisannya? Delta itu tuliskan segitiga kayak gini. Nah, ini namanya selisih. Selisih theta tadi ya, sama dengan apa? Theta 2 kita kurang theta 1. Nah, theta delta ini delta theta ini ya. Delta theta ini namanya perpindahan sudut ya. Ini kita namakan perpindahan sudut. Oke. Nah, boleh enggak perpindahan sudut hanya satu ini aja, Pak, satu titik aja dari sumbu X. Ini sumbu X ya. Kemudian dia hanya nuju satu titik. Anggaplah titik ini titik A misalnya ya. Boleh enggak ini udah langsung jadi tanpa kita kurangi kayak gini lagi, Pak? Boleh. Berarti ini kan membentuk theta kan? Berarti perpindahannya itu yang mana? Udah theta itu sendiri. Dari mana dapatnya nih, Pak? Coba gini, sebelum dia bergerak, berarti yang acuan yang awalnya mana? Sumbu X ini kan? Di sumbu X dia kan belum bergerak. Nah, belum bergerak sudutnya berapa? 0 derajat. Nah, theta ini dikurangi 0 derajat berapa? Ya theta. Kayak gitu. Boleh enggak kayak gini nulisnya? Boleh. Kayak gitu. Delta theta boleh juga. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu silakan. Ini definisinya. Selisih posisi sudut kedua dikurang dengan sudut pertama atau selisih posisi sudut kedua dengan sudut ke satu. Ini adalah perpindahan sudut. Oke, ada yang mau ditanya dulu silakan. Oh, tidak ada, Bapak lanjutkan. Tak ada ya. Oke, Bapak lanjutkan. Nggak ada, Pak. Sekarang kita masuk ke ini ya. Bagaimana cara mengukur posisi sudut dan perpindahan sudut. Berarti kita akan peroleh bisa saja nilai, bisa saja satuan. Nah, untuk lebih jelasnya simak baik-baik video berikut ini ya. Pada tutorial kali ini, kita akan belajar untuk mengukur posisi sudut. Mari kita mulai. Sebuah benda melakukan gerak melingkar. Untuk mengukur posisi sudut dari benda tersebut, kita bisa memakai 3 satuan, yaitu derajat, putaran, dan radian. Dari ketiga satuan ini, radian adalah satuan SI untuk posisi sudut dan perpindahan sudut. Sehingga, satuan inilah yang sering digunakan dalam perhitungan. Nilai theta dalam radian adalah perbandingan antara panjang lintasan yang telah dilalui oleh benda, misalkan sebesar X, dibagi dengan jarak antara benda dan poros atau R. Secara matematis, theta sama dengan X per R. Dalam satu putaran,
Benda telah menempuh lintasan sepanjang keliling lingkaran atau X sama dengan 2πr, sehingga satu putaran setara dengan 2π radian atau 1 radian sama dengan 1/2π putaran. Dalam 360 derajat, benda juga telah menempuh lintasan sepanjang keliling lingkaran atau X sama dengan 2πr, sehingga 360 derajat setara dengan 2π radian atau 1 radian sama dengan 180/π derajat atau sekitar 57,3 derajat. Untuk memahami konsep ini, kita akan berlatih menyelesaikan soal berikut. Ubahlah sudut 240 derajat ke dalam radian atau putaran. Baiklah, pada kasus A, 360 derajat sama dengan 2π radian. Ini artinya 1 derajat sama dengan 2π/360 radian. Selanjutnya, kita akan mengganti satuan derajat dengan radian. Kita akan mendapatkan 240 derajat sama dengan 4/3π radian. Pada kasus B, 360 derajat sama dengan 1 putaran. Ini artinya 1 derajat sama dengan 1/360 putaran. Selanjutnya, kita akan mengganti satuan derajat dengan putaran. Kita akan mendapatkan 240 derajat sama dengan 2/3 putaran. Memahami satuan dari posisi sudut dan perpindahan sudut akan membantu kita dalam kinematika rotasi. Semoga tutorial ini mampu memberikan manfaat yang berguna, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Baik, sudah tadi ya ditampilkan mengenai posisi sudut dan perpindahannya. Nah, di sini ketika kita ngukurnya, kita dapatkan satuan ya, derajat, putaran, dan radian. Nah, untuk derajat ini udah familiar bagi kalian. Misalnya, ketika kalian ngukur siku-siku ya, misalnya benda yang bentuknya siku-siku. Nah, kalian gunakan busur derajat misalnya ya, itu nilainya berapa nanti kalau kalian peroleh? 90. Nah, 90 derajat. Nah, itu satuan derajat. Nah, kemudian kalau putaran gimana? Misalnya, Bapak ilustrasikan di sini ya. Ini Bapak tulis lagi. Nah, anggap ini titiknya ya, titik poros. Kemudian Bapak kasih tali di sini. Nah, ini ada benda. Benda ini Bapak putarkan ke sana ya. Bapak putarkan. Nah, ketika benda ini berputar dan kembali lagi ke keadaan semula, ini namanya apa nih? Berapa putaran nih? 1. Iya, ini Satu. satu putaran ya. Nah, putaran ini juga satuan. Ya, satu putaran. Nah, bisa 2 putaran, bisa Pak. Dia balik lagi, dia lanjutkan perjalanan lagi berkeliling. Nah, itu kembali lagi ke posisi semula baru 2 putaran. Nah, itu satuan yang udah biasa lah dalam kehidupan kita sehari-hari ya, derajat dan putaran. Nah, sekarang yang baru ini ada radian. Nah, gimana untuk menjelaskan radian? Tentunya kalian harus paham dulu bahwa satu putaran itu nilainya setara dengan berapa? 360 derajat ya. Nah, kita juga perlu data R di sini ya. R itu jari-jari. Kemudian benda itu akan bergerak melingkar menempuh jarak S. Nah, di video tadi dia gunakan X, nggak masalah ya. Nggak masalah, S dan X itu biasanya dianggap sama untuk di simbol ya di fisika. Kemudian sampailah dia di titik A, katakanlah ini misalnya titik A ya. Nah, ini titik A, bendanya di titik A, dia membentuk sudut theta. Nah, berapa sih besar tetanya ini? Nah, untuk menghitungnya kalian harus paham konsep radian juga ya, kayak gitu. Nah, di sini satu putaran 360 derajat. Kemudian tadi konsep radian sendiri itu adalah jaraknya yang ditempuh ini ya, S-nya ini yang warna merah ya, garis yang warna merah ini yang ditempuhnya itu dibagi dengan garis yang warna hitam nih. R ini ya, jari-jarinya kayak gitu. Nah, sekarang kalau misalnya S-nya itu satu keliling lingkaran, berarti nilainya gimana? S-nya setara dengan apa kalau full penuh?
sama dengan keliling lingkaran, simbolnya K. Untuk mencari keliling lingkaran itu gimana? Rumus keliling lingkaran apa sih? Pi atau 2PR. Iya, 2 pi R. Kita pakai R ya, karena yang kita pakai di sini datanya adalah R ya, yang ini. Nah, masukin S-nya ini, Bapak ganti ya, Bapak ganti 2 pi R, karena untuk satu kali berputar, dia akan menempuh jaraknya itu sama dengan satu kali keliling lingkaran. Nah, untuk keliling lingkaran, S-nya itu adalah 2 pi R nilainya. Nah, ini. R-nya dapat dari mana yang bawah? Pindahkan ke sini. Nah, sekarang ada yang sama enggak, Pak? Coba lihat atas bawah. Ada enggak yang sama? Ada enggak yang sama? R. Nah, R-nya dicoret sehingga dapatnya seperti ini. Nah, 2pi, kita kan dapat 2pi, R-nya dicoret. Nah, 2pi ini kita kasih satuan, satuannya itu radian. Nah, pi ini nilainya boleh juga 22/7 ya. Ini sebenarnya nggak sembarangan angka 22/7, yaitu ada dapatnya dari percobaan. Semoga kalian di SMP adalah mempelajarinya ya. Percobaannya itu bukan di fisika nong, itu di matematika. Bapak nggak mau ajarkannya, Bapak nggak ngajar matematika ya, Bapak ngajar fisika sekarang ya. Itu ada. Beruntunglah kalau kalian ada percobaannya ya. Kalau nggak ada ya udah cari sendiri lagi ya. Nah, sekarang satu putaran sudutnya kan tadi berapa? 360 derajat ya, ini satu keliling lingkarannya. Nah, ternyata di sini setara 360 derajat itu setara dengan 2pi radian nilainya. Radian ini untuk satuan dari perpindahan sudut. Kalau perpindahan yang linear gimana? Yang garis lurus, yang gerak lurus. Satuannya meter. Kalau di sini satuan untuk perpindahan sudut namanya radian. Ya, kebanyakan pakai radian. Nanti kita akan pakai radian terus selama perhitungan menyelesaikan soal ya. Itu satuannya radian terus. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya ini kan full 360 derajat. Coba Bapak minta sudutnya itu 90 derajat. Berapa radian dia tuh? Caranya gimana menghitungnya? Tinggal kita tuliskan ini 90 derajat. Kita bagi dengan 360 derajat kalikan 2pi radian. Nah, nilainya berapa? 90 derajat dibagi 360 derajat dapat 1/4. Nah, 1/4 kita kalikan dengan 2, berarti dapat setengah. Setengah kali pi ya setengah pi nilainya. Radian. Nah, ini 90 derajat itu nilainya setara dengan setengah pi radian. Coba kalau 180 derajat, berapa nih? Berarti 180 derajat kita bagi dengan berapa? 360 derajat kita kali dengan berapa? 2pi radian. Didapatnya berapa? Dapatnya nih 180 derajat dibagi dengan 360 derajat dapat setengah. Setengah kali 2 1 kali pi. Jawabannya adalah pi radian. Nah, ini cara mengubahnya ya nilainya. Silakan, ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Ada yang mau ditanyakan enggak dulu? Tak ada ya? Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Nah, sekarang kita akan membahas tentang konsep kecepatan sudut rata-rata. Soalnya masih ada satu lagi ini, dan ya di sini, dan percepatan sudut. Ini ya. Bapak lupa ngasih kan, percepatan sudut. Nah, ini. Oke, nah untuk menjawabnya di sini Bapak kasihkan ilustrasi ya. Nah, taruh di sini ada benda yang berjarak R ya dari pusat rotasi. Nah, kemudian benda ini akan Bapak gerakkan melingkar dengan waktu yang sama. Perhatikan baik-baik. Nah, yang paling cepat yang mana? Pak ulangi lagi ya. Yang paling cepat yang mana? Kiri atau kanan? Oh iya, nggak kelihatan ya di tempat kalian ya, bandwidth-nya. Oke, kalau nggak kelihatan, nah Bapak siasati lagi lah ya. Siasatinya kayak gini.
Bapak Tunong punya 1000 ide ya. Cuman waktu aja yang nggak sempat. Gini siasatinya ya. Oke, misal ini katakanlah ini si Andi ya. Nah, ini Andi. Taruhlah ini rumah sekolah ya. Nah, dia berjalan sana misalnya 20 meter. Kemudian ini ada Bimo. Dia mau ke sini, taruhlah ini pasar ya. Jaraknya 40 meter. Nah, sekarang ketika mereka mau berangkat ini, mereka pada waktu yang bersamaan ya. Pada waktu yang bersamaan, kemudian mereka tibanya juga pada waktu yang bersamaan. Berarti waktu yang diperlukan untuk sampai ke tempat tujuan, ini tujuan dari Andi, ini tujuan dari Bimo, itu waktunya sama, tetapi jaraknya berbeda. Agar mereka itu bergeraknya dengan laju yang sama, ya, dengan waktu yang sama, mana yang bergerak lebih cepat, Bimo atau Andi? Bimo. Bimo. Bimo ya. Bimo. Jangan lagi, memang Bimo ya. Waktunya kan sama. Katakanlah T-nya itu 1 sekon. Nah, coba sekarang pakai tadi kayak itu namanya intuitif. Nah, cara bernalar itu yang Bapak ajarkan. Nah, sekarang kita secara logika matematika. Coba kita hitung kecepatannya di sini. Berarti P sama dengan S dibagi T kan. Nah, kita lihat yang satu dulu. Ini kan 20 kan. Kita bagi dengan waktunya 1, maka dapat 20 kan. Nah, sekarang yang kedua ini gimana? Yang kedua, ini P2-nya gimana? Berarti S-nya tadi berapa? 40 kan? Kita bagi dengan T-nya 1, maka dapat 40. Nah, terlihat jelas bahwa yang paling cepat itu adalah si Bimo. Kayak gitu, karena jaraknya lebih jauh, sedangkan waktu untuk menempuhnya itu sama. Kayak gitu. Jadi yang lebih ekstra keras bekerja itu si Bimo. Ya, kayak gitu. Gini lah ibaratnya lagi analoginya di kehidupan sehari-hari ya. Yang satu nih udah nikah nih, ini udah nikah dulu dia. Nah ini belum. Jadi yang belum nih harus ekstra kerja keras lagi kan, untuk misalnya cari pasangan lah untuk nikah kan. Nah mungkin nikah dengan pohon kan, carilah pasangan. Dia perlu ekstra keras lagi bekerja kayak gitu. Paham nggak nih? Semoga paham lah kalian nih ya. Oke, nah sekarang kita lanjutkan lagi ya. Ini Bapak hapus dulu ya untuk pemisalan tadi. Bapak hapus dulu. Nah, berdasarkan pemisalan ini tadi, maka kalian lihat benda di sini yang berpindah lebih jauh yang mana tadi? Benda yang sebelah kanan atau kiri? Bola yang sebelah kiri atau kanan? Yang berpindahnya lebih jauh. Maksudnya jarak tempuhnya itu yang lebih jauh yang mana? Tuh. Halo, halo, hai. Tadi Mana dia nih? muterin lewat mana, Pak? Ini dia, lihat sini ya. Nah, oke, lihat nggak? Lihat. Yang sebelah Nah, kanan, Pak. ya sebelah kanan S-nya itu lebih panjang ya, kayak gitu. Berarti yang logika yang paling cepat yang mana? A atau B? B. Iya, yang B lebih cepat ya. Nah, ini Bapak gunakan karena kita terjanggal ini ya, jaringan internet. Harusnya bisa terlihat ini jelas ya. Tapi udah paham ya kalian pasti yang ini yang B ya. Nah, sekarang karena yang B gimana cara menghitung biar itu memang cepat ya? Kayak gitu. Nah, caranya gimana? Kita tinjaulah satu-satu. Nah, di sini yang A itu akan membentuk sudut theta A, ya. Kemudian yang B membentuk sudut theta B. Terlihat jelas bahwa sudut yang paling besar itu adalah dimiliki benda yang B ya. Di situ sudutnya lebih besar. Ya. Walaupun ini ada pertanyaan mana yang paling besar pada waktu yang bersama. Ya jelas yang B ya. Nah, karena dia yang paling besar, maka asumsinya apa? Perpindahan sudutnya besar. Ketika perpindahannya sudutnya besar, waktunya sama, maka kecepatan yang di B itu yang lebih besar kecepatan sudutnya. Nah, sekarang gimana untuk mencari nilainya ya, formulasinya. Ini Bapak akan kembalikan dulu ke slide biasa ya. Ini kan slide show. Oke, sudah kembali ya.
Ini Bapak perbesar dulu. Draw. Oke. Nah, Bapak jelaskan dulu sini ya. Gimana sih formulasinya ya? Nah, kalian masih ingat nggak di pelajaran gerak lurus tentang kecepatan? Masih ingat nggak? Masih lah ya. Nah, untuk kecepatan sendiri kan biasa simbolnya kayak gini kan, V sama dengan S dibagi T kan. Barusan Bapak pakai tadi. Nah, ini kalau dia geraknya apa? Lurus. Ya, gerakan yang lurus. Nah, Pak gimana kalau untuk kecepatan geraknya melingkar? Nah, ini Bapak batasi dulu ya. Nah, kalau melingkar gimana kecepatannya? Berarti ada yang berganti di situ. Nah, S-nya di sini ini berubah jadi theta. Theta ini adalah sudut yang disapu selama dia bergerak ya. Sudut yang dibentuk. Ini sudut. Satuannya boleh derajat, boleh radian tadi ya. Kemudian T. T ini adalah waktunya. Kemudian ada kayak gini Bapak tuliskan ya. Ini kecepatan sudut simbolnya. Bacanya apa? Bentar Bapak tulis dulu nih. Kecepatan sudut. Nah, bacanya apa sih? Mega. Iya, pintar sekali. Udah ada tuh yang tahu duluan ya. Ini dibaca omega. Siapa tadi yang jawab? Darren. Oke, mantap ya. Berarti udah belajar duluan ya. Nah, Darren, omega ini pasangannya siapa nih? Kalau Bapak tuliskan kayak gini. Ini apa nih? Ini bacanya? Ada yang tahu enggak Alpha. yang lain? Iya, tepat sekali. Ini bacanya alpha ya. Kalau nggak salah apa kayak gini lah tulisannya. Ini. Nah, kalian pernah dengar enggak istilah alpha dan omega nih? Di buku teks yang lain kah? Atau baca-baca lain ada enggak kalian bacanya nih? Kalau yang umat Kristiani. Ya, kalau umat Kristiani itu ada dapatkannya di Wahyu ya. Cuman Bapak kurang tahu Wahyu pasal berapa gitu ya. Di Wahyu itu ada alfa dan omega. Nah, artinya apa sih? Ada yang tahu enggak? Awal dan akhir. Nah, itu dia ya, awal dan akhir ya. Ini alfa omega. Ternyata di fisika dipakai juga, tetapi dikasih maknanya berbeda. Misalnya, omega di sini kecepatan sudut. Enggak usah latah ya, biasa ada nih. Bacanya W gitu. Bukan W, bacanya omega. Artinya di sini kecepatan sudut ya. Nah, sekarang kita akan mencari gimana sih formulasi dari omega ini ya, kecepatan sudut. Bapak tuliskan di sini ya. Omega. Nah, kita lihat di gerak lurus ini kan S kan. Nah, sama juga dia tuh di sini S-nya tadi diganti apa tadi? Diganti sudut sini karena dia kecepatan sudut kan. Nah, di sini untuk perpindahan tadi simbolnya apa? Delta theta ya. Kita bagi waktunya. Nah, waktu gimana? Delta T gitu. Nah, ini formulasinya ya. Delta ini selisih tadi ya. Selisih itu dikurang. Yang 2 dikurang yang 1. Keadaan akhir dikurang keadaan awal gitu ya. Oke, paham di sini? Nah, secara umum boleh juga dituliskan kayak gini. Kalau nggak ada selisihnya langsung aja pakai tetanya aja. Ya, sorry ya. Theta kita bagi dengan T. Boleh nggak kayak gini? Boleh. Ya, ini secara umum. Nah, sekarang kita lihat lagi tinjau dari putaran benda. Kita akan tinjau putaran benda ya. Nah, sekarang kalau misalnya benda ini berputar melingkar kayak gini, satu putaran ya, ini sudut putarnya. Dia satu putaran penuh. Tetanya berapa sudutnya? 360 derajat. That's good. Oke, ini tadi siapa? Sylvia, Pak. Sylvia G ya. Oke, terima kasih Sylvia. Nah, benar sekali yang dikatakan Sylvia, untuk satu kali berputar, benda itu akan menyapu sudut yang besarnya 360 derajat. Nah, kemudian kita bagi waktu. Nah, waktu yang digunakan untuk satu kali putaran ada istilahnya. Kemarin kita belajar di materi yang sebelumnya, hari Jumat itu. Apa tuh namanya? Waktunya itu yang mana tuh maksudnya? Kalian masih ingat yang kayak gini? Apa nih? Periode. Nah, itu. Waktu yang digunakan untuk satu kali berkeliling itu namanya periode. Nah, jadi T kecilnya ini boleh Bapak ganti T besar kayak gini. Nah, sekarang
Kata Bapak tadi satuan dari untuk perpindahan sudut itu apa? Bapak kan biasa jarang gunakan derajat. Berarti Bapak gunakan apa tadi? Ada istilah kayak gini. Radian. Nah, radian ya. Simbolnya itu rad, disingkat rad. Nah, untuk 360 derajat nilainya berapa radian tadi? 360 derajat. 2 pi ya, Pak. Iya, tepat sekali. Nilainya 2 pi ya. Oke, ini tadi siapa yang jawab? Sylvia, Pak. Silvia, udah banyak dah nih, udah 4 poin lah ya. Oke, lanjutkan. Terima kasih, pas sekali jawabanmu ya. Berarti ini Pak tulis 360 derajat, boleh Bapak ganti 2 pi ya. 2 pi. 2 pi radian ya. Simbol radian itu rad gitu. Dibagi T. T itu satunya sekon. Nah, kalau dituliskan ulang dia kayak gini jadinya. Omega itu nilainya setara dengan 2 pi dibagi T, satuannya radian per sekon. Ah, kayak gitu ya. Setara kayak gini. Kalian masih ingat enggak hubungan antara T dengan frekuensi? Bapak tuliskan di mana nih, nggak muat. Di sini aja lah ya Bapak tulis ya. Nih, T ini gimana dengan frekuensi? T sama Seper. dengan 1 per frekuensi. Ah, jadi ada enggak pengaruhnya di rumus yang Bapak buat yang baru nih? Ada enggak pengaruhnya? Tentu ada ya. Berarti 2 pi itu dibagi apa nih? Dibagi 1 seper F kan? Radian per sekon. Maka jawabannya jadi apa? Ini kan pembagian 2 pi kali pecahan. frekuensi. Ah, gitu dia ya. 2 pi F ya. Radian per sekon. Oke, siapa tadi yang jawabnya? Darren. Oke, Darren udah 3 poin ya. Nah, kayak ginilah yang digunakan persamaannya ya. Biasa yang digunakan persamaannya nanti ini Bapak kasih tanda lah ya. Yang sering digunakan nanti ini yang satu nih. Kemudian yang kedua nih. Ya. Kemudian yang ketiga yang kayak gini. Ya, 2 pf itu ya, nilai omeganya ya. Oke. Nah, biar lebih ini Bapak kasih contoh soal lah ya. Coba contoh soalnya. Ini harusnya udah kesimpulan tadi ya, tapi slide-nya Bapak tambah lah ya. Oke, ini Bapak tambah dulu slide-nya. Oke, Bapak akan tuliskan di sini ya. Nah, misalnya contoh soalnya benda itu bergerak melingkar. Misalnya posisi sudut satunya itu 30 derajat ya. Kemudian posisi sudut keduanya di keadaan kedua itu 120 derajat. Kemudian waktunya untuk menempuh sudut satu itu diperlukan 1 sekon. Nah, kemudian tiba di tempat kedua waktunya sudah 2 sekon. Nah, yang ditanya itu adalah berapa omeganya. Ya, kecepatan sudutnya berapa. Nah, untuk mencarinya gimana? Berarti delta apa tadi? Delta theta kita lagi dengan delta t ya. Masukin nilainya. Nah, delta theta ini artinya apa? Theta yang keadaan akhir dikurang keadaan awal. Kemudian T2 dikurang T1. Masukin nilainya. Theta 2 berapa tadi? 120 derajat ya. Kita kurang dengan 30 derajat. Nah, kita bagi waktunya. T2 itu kan 2 sekon. Kita kurang dengan 1 sekon. Maka dapatnya berapa sini? Ini 90 derajat. 90 per 1. 1. Nah, nanti 90 derajat. Nah, di sini kan satuannya apa tadi yang ini? Satuannya sekon ya. Nanti ini per sekon. Nah, kemudian derajatnya kita ganti. Bapak maunya ke radian. Berarti jadi apa nih? Di 90. Setengah pi. Iya, kita proseskan dulu ya nak. Ini 90 derajat. Kita bagi 360 derajat. Kalikan berapa? 2 pi ya. Oke, maka dapatnya 90 per 360 berarti dapat 1/4 kalikan 2 pi. Pi radian. Maka dapatnya setengah ya, setengah pi radian. Nah, ini nilai dari 90 derajatnya. Berarti boleh Bapak tuliskan di sini setengah pi radian. Nah, ini ada per sekon, per sekon. Nah,
Dapat kan jawabannya? Nah, ini dia ya. Oke, mungkin ini saja dulu dari Bapak ya. Nanti soal yang berikutnya itu lebih jelas di pertemuan kedua lah ya, mungkin di pertemuan kedua. Tuh ya. Ada yang mau ditanya dulu, silakan. Kalau nggak ada, langsung dibuat kesimpulannya apa? Nggak ada yang mau tanya? Ada, oke. Kalau nggak ada, silakan buat kesimpulan dulu mengenai yang pertama itu adalah posisi sudut. Silakan satu orang. Yang lain boleh. Posisi sudut itu apa sih tadi artinya? Ayo, posisi sudut tadi apa? Ada yang mau jelaskan posisi sudut? Silakan. Yang belum ngomong boleh lah, silakan. Kemudian yang kedua, ini yang pertama ya, yang kedua itu perpindahan sudut. Perpindahan sudut. Kemudian yang ketiga itu adalah kecepatan sudut ya. Nah, silakan. Pak, saya boleh jawab yang kedua enggak? Boleh. Nah, ini siapa nih? Sylvia, Pak. Oke, silakan Sylvia. Jadi perpindahan sudut tuh selisih antara sudut kedua sama sudut pertama, Pak. Iya, boleh ya. Boleh kayak gitu. Nah, Bapak tambahkan juga ya di perpindahan sudut. Perpindahan sudut itu sendiri adalah selisih posisi sudut akhir dengan posisi sudut awal. Kayak gitu ya. Nah, terima kasih siapa tadi? Sylvia ya. Oke, lanjut yang lain. Yang dua udah diberi kesimpulan. Pak, posisi sudut. Saya jawab. Iya, tadi ya siapa tadi? Yang wanita tadi siapa? Perempuan. Siapa tadi? Aurin. Aurin. Oke, silakan Aurin. Besar sudut yang dibentuk oleh sumbu X. Nah, itu dia ya. Besar sudut yang dibentuk terhadap sumbu X ya. Terhadap kayak gitu. Bisa enggak posisi sudut itu 0? Aurin. Bisa enggak posisi sudut 0 derajat? Bisa kayaknya, Pak. Bisa ya, saat dia belum bergerak ya. Nah, belum bergerak berarti posisi sudut pertamanya itu adalah 0 derajat kayak gitu. Nah, terima kasih Aurin. Lanjut, tadi ada yang laki-laki sepertinya mau jawab. Saya Pak. Siapa yang saya nih? Darren. Deren lagi. Oke, silakan Deren. Kecepatan sudut itu banyaknya derajat yang ditempuh per satuan waktu. Boleh. Boleh. Itu pakai bahasa sendiri tapi ya pas artinya emang kayak gitu ya. Banyaknya derajat atau besarnya sudut yang dibentuk tiap satuan waktu. Ya boleh. Sip. Oke, sudah paham semua ini ya. Waktu tinggal 8 menit lagi ya. Oke, semoga materi hari ini bermanfaat untuk pengembangan soal nanti di pertemuan kedua ya. Terima kasih yang telah berpartisipasi aktif ya. Terima kasih juga untuk kehadiran semuanya ya. Di sini Bapak cek dulu sebelum Bapak lab ya. Bapak cek kehadirannya dulu. Jumlah kalian kan 43, satu izin tadi. Oh, ini udah 43 ya. Oh iya, 44, satu izin tadi ya. Berarti anggap hadir semua ya. Si yang izin tadi siapa tadi? Felix ya. Coba Felix ada enggak di sini? Siapa tahu maksakan diri ya. Oh enggak, memang izinnya. Oke. Demikian dulu KBM dari Bapak. Kita lanjutkan pada hari Jumat ya. Oke. Bapak lab meetingnya ya. Selamat siang semuanya. Tuhan memberkati. Pace. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.